Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri Putri Amalia dan saya Idayani Suheni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi diversifikasi internasional. Nah, untuk materi pertama itu kita masuk pada konsep diversifikasinya. Apa itu konsep diversifikasi? Nah, secara umum pengertian dari diversifikasi ini ialah suatu aktivitas atau praktik memvariasikan produk, jasa, jenis aset, investasi, serta berbagai hal lainnya. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengurangi tingkat risiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, pengertian dari diversifikasi internasional. Diversifikasi internasional ialah strategi untuk mengurangi risiko investasi dengan menyebarkan dana ke berbagai negara. Strategi ini juga dikenal sebagai diversifikasi geografis. Materi selanjutnya itu bagaimana cara melakukan diversifikasi ini. Nah, diversifikasi ini dilakukan dengan cara menanam modal investasi pada berbagai jenis kelas aset. Nah, jenis kelas aset ini biasanya digunakan untuk berinvestasi seperti saham, emas, uang tunai, dan juga obligasi. Nah, saham ini cenderung memiliki resiko kerugian yang tinggi dengan potensi keuntungan yang tinggi pula. Selanjutnya, mengapa diversifikasi itu penting? Karena itu mengurangi risiko dengan berinvestasi pada instrumen keuangan, industri, dan kategori lain yang berbeda. Risiko non-sistematis dapat dikurangi melalui diversifikasi, sedangkan risiko sistematis atau pasar umumnya tidak dapat dihindari. Diversifikasi ini juga memiliki hambatan. Yang pertama itu seperti regulasi dan kebijakan yang berbeda. Yang kedua itu ada perbedaan bahasa dan juga budaya. Lalu ada fluktuasi nilai tukar mata uang dan keterbatasan sumber daya finansial serta teknis. Lalu ada hambatan perdagangan, yaitu perubahan dalam dinamika pasar global dan resistensi dari sektor ekspor yang mapan. Lalu apa saja keuntungan dari diversifikasi internasional? Yang pertama adalah mitigasi risiko pasar, politik, dan juga inflasi. Yang kedua, mitigasi risiko nilai tukar mata uang. Yang ketiga, memanfaatkan pertumbuhan pasar-pasar modal di negara-negara berkembang. Yang keempat, mengeksploitasi ketidaksempurnaan pasar. Yang kelima, meningkatkan peluang untuk mewujudkan skala ekonomi. Masuk ke tujuan. Nah, tujuan dari diversifikasi internasional ini yaitu untuk mengurangi risiko investasi dengan menyebarkan investasi ke berbagai negara. Nah, dengan demikian investor dapat mengimbangi kerugian yang mungkin terjadi di satu negara dengan keuntungan yang didapat dari negara lain. Lalu bagaimana cara menghadapi risikonya? Yang pertama adalah melakukan diversifikasi secara geografis, sektor, dan kelas aset. Yang kedua, menyesuaikan alokasi aset dengan profil risiko, usia, dan kebutuhan pendapatan. Yang ketiga, meninjau kembali portofolio secara berkala. Yang keempat, berkonsultasi dengan penasihat keuangan. Baik, sekianlah hasil dari penjelasan presentasi kami. Semoga untuk teman-teman dan yang mendengarkan bisa memahami dari penjelasan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketawa, sumpah ya Allah.